Halo sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya semuanya. Semoga kalian diberikan umur yang berkah dan diberikan kuota yang banyak agar dapat menonton film ini sampai habis. Walaupun film ini lawas, film ini masih patut untuk ditonton dan dinikmati dengan aksi bela dirinya yang begitu keren. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja in the Dragon Den. Film seni bela diri dari Hong Kong di tahun 1892 ini yang disutradarai oleh Choi Yuen yang juga ditulis dengan Shi Yuen dan juga dibintangi oleh Kenan Lee, Hiroyuki Sanada dan juga Huang Zhangli. Ada yang tahu nama-nama itu? Tidak kan? Sama, saya pun tidak tahu. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita saksikan film yang berjudul Ninja in the Dragon Den. Alkisah di awal film kita diperlihatkan seorang ninja yang bernama Genbu yang sedang menyiapkan atribut ninjanya dan juga dibantu dengan istrinya yang bernama Akane. Genbu sendiri bertujuan akan membunuh petugas atau pejabat pemerintahan yang ada pada zamannya. Dengan persiapan dan strategi yang matang, sebagai seorang ninja, Genbu pun mampu membunuh petugas atau pejabat pemerintahan itu satu persatu tanpa diketahui petugas atau pejabat pemerintahan yang berada di situ. Pembunuhan yang dilakukan Genbu pun akhirnya menjadi viral karena banyak yang subscribe and share channel alur cerita film ini. Amin, amin ya Allah. Lanjut, di suatu tempat yaitu klan ninja yang diketuai seorang aki-aki yang berwajah bopeng. Entah itu bekas luka di pertempurannya sewaktu ia bertugas menjadi seorang ninja atau jerawat di masa pubernya. Entahlah. Tetapi aki-aki tersebut menugaskan para ninja untuk mencari seorang ninja yang mereka kenal dengan sebutan ninja bayangan. Karena pemerintah dan tentaranya mengancam klan ninja akan diserbu karena perbuatan ninja tersebut. Sedikit informasi, ninja yang mereka panggil dengan sebutan ninja bayangan itu adalah Genbu. Kenapa Genbu disebut dengan ninja bayangan? Karena Genbu adalah ninja yang berkhianat. Kembali ke Genbu dan istrinya, mereka mendapatkan paket dari kurir ninja. Paket yang dikirim sutradara untuknya tersebut adalah seogok lukisan. Istrinya pun menanyakan kepadanya apa maksud lukisan itu. Genbu pun menjawab, mereka akan berpergian ke Cina. Di Cina kita diperkenalkan dengan pria yang berbadan kekar dan six-pack sedang melatih ilmu bela dirinya di gantungan tali. Pria ini dipanggil dengan sebutan J dan dia adalah tokoh utamanya. J sendiri memiliki watak yang sombong namun mempunyai hati yang baik. J mempunyai teman yang bernama Charlie. Charlie sangat berbeda dengan J. J yang menghabiskan waktunya dengan latihan kungfu, sedangkan Charlie hanya membaca majalah Playboy versi lawasnya. J selalu mengingatkan Charlie untuk mengubah kebiasaan ngesumnya. Namun begitu juga dengan Charlie, mengingatkan J agar merubah kebiasaannya dengan sekali memikirkan wanita. Begitulah keseharian mereka. Di sela perdebatan mereka itu pun, mereka mendengarkan letusan kembang api dan mereka keluar untuk melihatnya. Ternyata di dekat rumah mereka ada acara pernikahan dan mereka berdua pun hendak pergi ke sana. Untuk menuju ke tempat acara pun, J pun menantang Charlie untuk turun tidak menggunakan tangga melainkan menggunakan tali. J menantang Charlie apakah otak ngesum Charlie berani melakukan itu. Charlie yang sebenarnya takut pun karena mendengar perkataan J, ia pun akhirnya menerima tantangan J. J pun memberikan tali kepada Charlie. Karena Charlie curiga kepada J, dia pun menolaknya dan mengambil tali yang akan digunakan J. Ternyata tali yang diberikan J tadi adalah tali yang panjang yang bisa membuatnya selamat sampai ke bawah. Dan yang diambil dia sekarang adalah tali yang pendek. Sama pendeknya kayak akal dia. Karena kecurigaannya pun ia nyaris mati. Sesampai mereka di tempat acara, mereka pun disuguhkan dengan pemandangan yang begitu meriah dengan khas tradisi ala Cinanya. Mereka berdua pun menyusup di acara itu untuk menikmati acara tersebut. Selagi menikmati acara, mereka pun kedatangan seseorang yang menggunakan engkrang yang dikenal dengan sebutan banteng iblis. Dia sangat terkenal dan dia mempunyai kemampuan kungfu yang begitu hebat. Orang-orang di sana pun menyambutnya. Namun dengan arogannya dia langsung menunjukkan kehebatannya dengan menendang siapa saja yang mau mendekatinya. Dan orang lain yang ada di sana pun yang menggunakan engkrang pun mencoba untuk melawannya. Namun sia-sia, mereka malah habis dibantai dengan si banteng iblis itu. Namun tidak bagi J, dia pun melihat perkelahian itu dengan sangat santai dan tidak membuat dia jiper maupun meper sedikit pun. Sewaktu banting iblis mengajar orang yang mencoba melawannya, J pun langsung menghadangnya dengan dia juga menggunakan engkrang. Dengan gaya tenggilnya pun dia mengenalkan diri dengan sebutan Dewa Monyet yang akan mengajar banting iblis. Dan itu cukup membuat banting iblis marah sampai mengeluarkan asap di lubang hidungnya. Banting iblis yang dikenal hebat pun ternyata tidak sepadan dengan kungfu yang dimiliki J. J pun mempermainkan banting iblis, membuat dia kewalahan sampai tumbang dan dituruti dengan warga yang langsung mengkeroyok banting iblis itu. Scene pun berpindah di suatu gubuk yang kecil yang terlihat adem ayam dengan suasananya yang tepat berada di tepi sungai. Di dalam rumah kita diperkenalkan dengan seorang pria parubaya yang sedang membuat cermin dengan olahan pada zamannya. Pria itu bernama Paman Lee. Tiba-tiba ia pun mendengar ada yang memanggilnya dari luar, dan ia pun keluar untuk memastikan siapa yang memanggilnya. Ternyata di luar yang memanggilnya adalah J.
J seperti biasanya selalu silaturahmi ke rumah Paman Lee. Paman Lee sudah dianggapnya seperti pamannya sendiri. Di percakapan santai mereka pun, dengan sedikit sombong, J pun merasa kalau dia sudah memiliki ilmu kungfu yang begitu hebat dan menyuruh Paman Lee untuk mengakui dia sebagai master kungfu. Dengan santai pun Paman Lee menjawab, 没有年轻人，你听听，这位干部但是认真的做这些，已经早晚的这些的人儿，我是刚才这些到后面里头，这娃娃。 Pao, Pao, yang artinya, tidak anak muda, kau belum menjadi master kungfu. Seorang ahli bela diri sejati adalah orang yang telah menguasai dirinya, bukan kesombongan yang menguasai dirinya, yang membuat dia akan hancur. Nasihat Paman Lee pun didengarnya, dan dia mulai memantapkan diri dengan kungfu yang dia punya. Dia akan melindungi orang-orang terdekatnya, termasuk Paman Lee yang sudah dianggapnya sebagai pamannya sendiri. Besok hari pun ia sudah berada di rumahnya. Ia terus melatih ilmu kungfunya dan juga membaca sebuah buku untuk menjadi master kungfu sejati, seperti yang dimaksud Paman Lee. Ketika ia membaca satu bait anjuran buku itu, yang berbunyi seperti ini, "Di saat api nafsu menguasaimu, cobalah dengan berendam di air dingin agar dapat mengengkang api nafsu itu." Sewaktu ia mau menerapkan anjuran buku itu pun, dia tak sengaja melihat Charlie dengan kebiasaan pauknya yang masih saja membaca majalah hentainya. Dia pun berpikir untuk mengerjai Charlie. Menurutnya Charlie lah yang lebih cocok untuk mendapatkan anjuran buku yang dia baca itu. Dia pun memaksa Charlie untuk masuk ke dalam gentung yang berisi air. Charlie yang tidak mau pun bahkan dibakar benaran dengannya. Dan itu membuat Charlie lari terbirit-birit ke dalam gentong yang berisi air di dekatnya. Setelah bersih-bersih, mereka pun berada di dalam rumah. J yang masih membaca buku tersebut, kali ini yang membaca isi buku itu yang bertuliskan, "Muslihat bisa menjadi senjata yang berguna." J pun mencoba mempraktekannya dengan mengajak Charlie bermain. Dia berada di balik dinding yang terlihat dengan berupa bayangannya, dan Charlie akan memanahnya. Ketika Charlie akan memanahnya, dia akan mencoba untuk mengecoh Charlie. Dengan semangat, Charlie mengiyakan dan mengambil ketapel yang paling besar. Namun sewaktu ia mau memanah J dengan ketapelnya, J sudah tidak ada di tempat tersebut, dikarenakan guru dan ayahnya kebetulan lewat dan hendak masuk ke tempat mereka. J yang bersembunyi pun tidak sempat memberitahukan Charlie. Lagi-lagi dengan pauknya, Charlie masih semangat untuk memanah J. Dia tidak mengetahui kalau Charlie sudah tidak ada di tempatnya. Bayangan yang dikira Charlie pun langsung dipanahnya dan tepat kena di kepalanya. Headshot. Setelah ia memastikan keluar, ternyata itu adalah gurunya. Adegan berpindah ke Genbu yang sudah sampai ke Cina, yang bisa masuk ke Cina tanpa harus menggunakan swab maupun ditanyakan sertifikat vaksinnya. Dan belum diceritakan dengan pasti apa tujuan Genbu untuk pergi ke Cina. Di situ diperlihatkan Genbu yang sedang bersiap-siap hendak pergi ke suatu tempat. Kembali ke J yang sedang duduk santai di rumah makan Padang, di mana di rumah makan itu ada satu perguruan kungfu yang menunjukkan kehebatan kungfunya yang memiliki ilmu magic. Ternyata secara kebetulan Genbu juga datang ke sana untuk memesan makanan dan minuman untuknya. Genbu pun sempat dihadang dengan salah satu orang dari perguruan kungfu yang sedang melakukan pertunjukan itu. Tetapi dengan tidak menunjukkan dia seorang ninja yang hebat, dia meminta izin agar dia dapat masuk untuk memesan makanannya. J pun mengetahui perguruan yang sedang melakukan aksi pertunjukan itu hanya membohongi publik dengan ilmu magic yang mereka tunjukkan. Dengan iseng pun J mengerjai master mereka yang sedang melakukan pertunjukan. J pun melemparkan sebuah koin untuk memecahkan gelas yang menjadi alas meja tempat pertunjukan yang dilakukan master dari perguruan itu. Mereka yang tidak terima pun menuduh Genbu yang melakukannya, karena Genbu berada tepat di samping J. Dan mereka pun mengajar Genbu, namun Genbu tidak melawan mereka sedikit pun. J yang melihat orang lain yang dituduh atas perbuatannya, dia pun tidak tinggal diam dan mengakui perbuatannya dengan menantang master itu untuk melawannya. Lagi-lagi J menghajar master yang merasa dirinya yang paling kuat. J pun berkelahi dengan gaya tengilnya dan mempermainkan lawannya. Master kungfu yang mengaku hebat itu pun babak belur diajar J dan pergi meninggalkan ancaman kepada J. Dia akan melaporkan kepada guru besarnya. Kembali ke Genbu yang sudah berada di kapalnya, menggunakan baju ninja dan mempersiapkan senjatanya hendak membunuh seseorang. Ternyata tujuan Genbu ke Cina ingin membunuh Paman Lee. Genbu pun mendatangi Paman Lee dan langsung menyerang Paman Lee. Paman Lee pun mencoba menghindar dan menanyakan Genbu dengan kostum ninjanya, siapa dia dan kenapa menyerangnya. Genbu pun menjawab, "Aku kesini mau mengambil kepalamu yang tak berharga." Terlihat dari perkataan Genbu, dia sangat dendam dengan Paman Lee. Dan dia juga mengatakan kepada Paman Lee, "Kau adalah seorang pengkhianat yang telah membunuh seseorang dari kaummu sendiri." Dan Paman Lee pun berlari keluar menghindari serangan Genbu yang ingin terus membunuhnya. Tiba-tiba J pun datang. Dikarenakan kedatangan J, Genbu pun langsung membakar rumah Paman Lee dan pergi lari dari situ. Dan kita diperlihatkan Paman Lee yang membuka kotak persenjataannya yang sudah lama disimpannya.
Ternyata Paman Lee juga adalah seorang ninja. Paman Lee pun langsung menggunakan pakaian ninjanya dan mengejar Genbu yang lari. Paman Lee yang sudah tua pun tetap berusaha mencoba mengalahkan Genbu. Jay pun datang menolong Paman Lee yang terluka dan membawa kabur Paman Lee dari tempat itu. Jay membawa Paman Lee ke rumahnya dan menyuruh Charlie yang mengerti tentang pengobatan untuk mengobati Paman Lee. Paman Lee yang sudah membaik pun menceritakan tentang jati dirinya, bahwasanya dia adalah seorang ninja. Jay pun menanyakan kepada Paman Lee siapa ninja yang tadi itu yang menyerang dan ingin membunuhnya. Paman Lee pun menjawab itu cerita masa lalu yang panjang dan memberitahu kalausannya ninja yang ingin membunuhnya adalah seorang yang memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Jay pun menegaskan walaupun dia adalah seorang ninja yang hebat, dia tidak boleh macam-macam di tempatku. Genbu yang sudah mengetahui keberadaan Paman Lee dan Jay mendatangi mereka. Ternyata Jay sudah diam ayam pao. Ternyata Jay sudah siap akan kedatangan Genbu. Dan Genbu yang ingin membunuh Paman Lee pun kewalahan dengan Jay yang sudah siap dengan jebakan yang disiapkannya. Namun dengan kemampuan ninjanya, dia mampu keluar dari jebakan Jay dan membalikan keadaan dengan cara mematikan lilin sebagai penerang di situ. Ia pun juga melemparkan bom asapnya ke Jay. Genbu yang dapat kesempatan pun langsung segera lari. Dan ia pun terus mengejar Genbu sampai ke kapalnya. Sesampai di kapal, dia pun dialihkan dengan istri Genbu yang mempersilahkan dia duduk untuk minum teh. Dia yang melihat Genbu sembunyi di belakang pintu segera menangkap Genbu. Namun ternyata itu bukan Genbu, melainkan patung yang berupa Genbu. Ia pun segera menanyakan istri Genbu, namun istri Genbu pun sudah menjadi patung seperti Genbu. Genbu yang dapat menipu Jay segera kembali ke rumah Jay dan langsung memotong kepala Paman Lee yang dijumpainya lagi tidur di rumah Jay. Dan membawa kepala Paman Lee yang dibungkusnya dengan kain ke kapalnya. Di kapal pun dia segera membuka bungkusan kepala Paman Lee. Namun setelah dibukanya itu bukannya kepala Paman Lee, melainkan hanya kepala patung. Dan itu cukup membuatnya sangat marah. Di rumah, Jay, Charlie, dan Paman Lee mereka semua tertawa atas keberhasilan mereka menipu Genbu. Di tengah kebahagiaan mereka pun tiba-tiba Genbu datang lagi dan ingin menyerang mereka. Namun Jay lagi-lagi sudah menyiapkan perangkap dan membuat Genbu terbakar. Genbu yang terbakar pun segera berlari terjun ke dalam kolam. Jay pun senang melihat dia berhasil dapat membakar Genbu. Tapi ternyata Genbu mampu hilang di dalam kobaran api itu. Beberapa hari kemudian istri Genbu jatuh sakit. Genbu yang mengetahui Charlie paham dalam pengobatan, ia pun segera menculik Charlie untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Charlie yang dipaksa membuatkan obat untuk istri Genbu pun disekap dan diikatnya. Namun Genbu dan Charlie yang sedang mengobati istri Genbu tiba-tiba kedatangan tamu. Tamu itu adalah aki-aki ketua klan ninja dari Jepang yang dari awal scene mencari Genbu. Genbu pun langsung diserang dengan beberapa ninja suruhan aki-aki itu. Setelah Genbu dapat mengalahkan para ninja suruhan aki-aki itu, Genbu pun langsung berhadapan dengan aki-aki itu. Ternyata aki-aki itu adalah ninja yang sangat kuat dan Genbu pun kewalahan untuk melawannya. Istri Genbu yang tersadar mendengar perkelahian mereka dan segera membantu Genbu. Tetapi istri Genbu lah yang tertusuk pisau dengan aki-aki itu. Adegan berpindah ke Jay yang sedang mencari Paman Lee. Ia pun mencari Paman Lee dan tidak menemukannya. Namun ia hanya menjumpai sepucuk surat. Ternyata itu surat perpisahan Paman Lee untuknya. Jay pun sangat sedih membaca surat itu. Paman Lee juga menitipkan pesan kepadanya dan meninggalkan sebelah cenderamata. Pesannya Paman Lee kepada Jay untuk mencari sebelah lagi cenderamata yang ditinggalkannya itu untuk digabungkan menjadi satu. Kembali ke Genbu yang melihat istrinya yang tertusuk. Dia pun begitu marah dan mengeluarkan semua ilmu bela diri yang dia punya untuk membunuh aki-aki itu. Dan aki-aki itu pun mati di tangannya. Genbu yang masih dikuasai amarah pun langsung mencari Paman Lee untuk menyelesaikan semuanya. Charlie yang masih diikat dan ditinggal pun dikejutkan dengan istri Genbu yang ternyata masih hidup. Ternyata yang tertusuk itu hanyalah patung jurus ninjanya. Genbu yang sedang mencari Paman Lee tiba-tiba didatangi langsung dengan Paman Lee. Paman Lee pun langsung menyerangnya dan mereka pun berkelahi. Di saat mereka saling serang, Paman Lee pun menghentikan serangannya. Dan di adegan ini terjawab sudah kenapa alasan Genbu ingin membunuh Paman Lee. Ternyata Genbu pun salah paham. Genbu pun menyangka Paman Lee lah yang telah membunuh ayahnya. Paman Lee pun menjelaskan dahulu ayah dan Paman Lee sendiri adalah sahabat. Ternyata ayah Genbu kalah di dalam pertempuran di saat bersama Paman Lee dan dibunuh musuhnya. Bukan Paman Lee lah yang membunuhnya dengan bukti cenderamata peninggalan ayahnya. Dan Paman Lee juga menceritakan dulu ayahnya adalah seorang ninja, namun bukanlah ninja sejati karena ayah Genbu tidak mampu membunuh orang yang tidak bersalah. Sedangkan menjadi seorang ninja harus bisa menjadi mesin pembunuh. Paman Lee juga menjelaskan kalau ayah Genbu mati dalam keadaan terhormat.
Di saat Paman Lee menjelaskan, tiba-tiba Paman Lee pun tumbang dan sekarat. Ternyata Paman Lee sebelum menemui Genbu, dia telah meminum racun. Alasan Paman Lee minum racun, dia tidak mau lari lagi karena dia mau mati sebagai seorang ninja. Paman Lee juga memberikan 11 cendera mata kepada Genbu yang sama diberikannya kepada J. Paman Lee memberikan pesan kepada Genbu, apabila ia menemukan seseorang yang memiliki sebelahnya lagi, berarti itu adalah sahabatnya. Paman Lee pun akhirnya sangat sekarat dan tak sanggup lagi dan memohon kepada Genbu agar dapat menyelesaikan rasa sakitnya dengan cara menebas kepalanya. Dengan berat hati pun Genbu menurutinya. Dan di saat Genbu menebas kepala Paman Lee, J pun datang dan melihat kejadian Genbu menebas kepala Paman Lee. J pun sangat marah melihat Paman Lee dibunuh dan langsung mengejar Genbu. Genbu pun menjawab, "Aku tidak membunuhnya." J yang tidak peduli lagi dengan apa yang sudah dilihatnya, ia pun memaki Genbu dan menghina ayah Genbu. Karena Genbu mendengar ayahnya dihina, ia pun langsung marah dan itu membuat mereka berdua berkelahi. Mereka yang terus berkelahi dan saling mengalahkan satu sama lainnya, tiba-tiba mereka berdua tak sengaja terjatuh dan tersangkut di tali. Sewaktu mereka terjatuh, mereka satu sama lain pun tak sengaja melihat cenderamata pemberian Paman Lee. J pun menanyakan, "Dari mana kau mendapatkan itu?" Dan Genbu pun menjawab, "Paman Lee lah yang memberikan." "Tapi kau membunuhnya," kata J. Genbu pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tali yang tersangkut di kaki Genbu pun tiba-tiba terlepas dan J yang sudah paham apa yang sebenarnya terjadi segera menangkap Genbu yang hendak jatuh. Dan di akhir film mereka berdua pun menjadi sahabat. Oke kawan-kawan, gimana cerita filmnya? Seru kan? Semoga seru ya. Saya banyak mengucapkan terima kasih telah menonton alur cerita film saya Melepotan ini. Dengan banyaknya suara ayam, saya mengucapkan terima kasih Bang Ang.